KPK melalui Kedeputian Pencegahan dan Monitoring terus melakukan pelbagai upaya untuk mengkaji dan memetakan resiko terjadinya tindak pidana korupsi di daerah. Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dalam kegiatan kajian pemetaan potensi korupsi pada dana transfer ke daerah kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, dan Kementerian Dalam Negeri di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada pekan kedua bulan Maret 2023. Kajian ini bertujuan untuk memetakan potensi korupsi dalam penyelenggaraan dana transfer ke daerah dan memberikan rekomendasi dalam rangka menutup celah korupsi dalam penyelenggaraan kebijakan dana transfer ke daerah. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menjelaskan rendahnya kemampuan mengelola keuangan dan aset dalam otonomi daerah menjadi pekerjaan rumah pemerintah provinsi maupun kabupaten atau kota. Hal itu disebabkan oleh lemahnya sistem yang mengakibatkan munculnya indikasi korupsi dan pelbagai pungutan yang dapat mereduksi upaya pertumbuhan perekonomian daerah. KPK kembali menetapkan SI Bupati Sidoarjo periode 2010 sampai dengan 2015 dan 2016 sampai dengan 2021 sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara atau yang mewakili di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Perkara ini merupakan pengembangan dari perkara penerimaan suap terkait pembangunan proyek infrastruktur di lingkungan Pemkab Sidoarjo, di mana KPK juga menetapkan IS sebagai tersangka bersama IG dan TS selaku pihak swasta. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap tersangka IS di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Dalam konstruksi perkaranya, IS diduga menerima berbagai pemberian gratifikasi dalam bentuk uang maupun barang yang seolah-olah diatasnamakan sebagai hadiah ulang tahun, uang lebaran, hingga fee atas penandatanganan sidang peralihan tanah. KPK melakukan pertemuan bilateral dengan Anti-Corruption Unit ICU Kerajaan Kamboja di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Rabu, 8 Maret. Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antar lembaga regional dan internasional terkait penanganan kasus tindak pidana korupsi lintas negara. Dalam sambutannya, Ketua KPK Firly Bahuri menyampaikan KPK sebagai lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK hadir sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien. Kerjasama multilateral ini harus terus dilakukan untuk memperkuat agenda pemberantasan korupsi dalam berbagai forum internasional seperti G20 dan APEC. Dengan adanya pertemuan-pertemuan tersebut, KPK berharap adanya tindak lanjut antara Indonesia dan Kamboja untuk menyerukan isu-isu nasional terkait pemberantasan korupsi di pertemuan internasional. Dalam kesempatan yang sama, Vice President Anti-Corruption Unit of Kingdom of Cambodia, HE, Mr. Yon Sinat juga menyampaikan kedatangan SU ke KPK bertujuan untuk membangun kerjasama dalam pertukaran informasi dan pengalaman terkait upaya pencegahan dan penindakan korupsi. Sejak 4 tahun dibentuk, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Stranas PK telah meraih berbagai capaian membanggakan. Satu di antaranya yakni membuat perbaikan tata kelola pada 14 pelabuhan, sehingga memasukkan Indonesia ke dalam 20 negara terbaik di dunia dalam sektor performa pelabuhan. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri dalam acara penandatanganan Komitmen Pencegahan Korupsi 2023-2024 Fokus 1, Perizinan dan Tata Niaga di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selanjutnya, Firly mengatakan Stranas PK juga sudah melakukan berbagai upaya perbaikan sistem terkait pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog. Dalam sistem ini, setidaknya lebih dari 200 juta pengadaan barang dan jasa serta 200.000 produk UMKM sudah diinput. Selain perizinan dan tata niaga, Stranas PK juga memiliki 2 fokus lain sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Pasal 3, yakni fokus keuangan negara serta fokus penegakan hukum dan reformasi birokrasi.
Lemahnya sistem perencanaan dan penganggaran nasional menjadi salah satu permasalahan yang sering terjadi terhadap program prioritas yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Nurul Gufron dalam agenda penandatanganan komitmen pelaksanaan aksi pencegahan korupsi tahun 2003-2024 Fokus 2 Keuangan Negara di kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Jakarta. Lemahnya sistem tersebut menurut Gufron disebabkan dari kurangnya sinergi untuk mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran nasional. Untuk itu, melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Stranas PK, KPK terus mendorong pelaksanaan aksi integrasi perencanaan penganggaran dan pelaporan untuk sinergi program pengentasan kemiskinan ekstrim 2023 dan 2024 sesuai dengan instruksi Presiden. Melalui aksi ini, Tim Nasional Pencegahan Korupsi Timnas PK berharap dapat mempercepat mekanisme pembayaran digital dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian, pengadaan barang dan jasa pemerintah akan menjadi transparan dan efisien secara waktu dan biaya, serta dapat menurunkan angka korupsi. Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Stranas PK memandang kinerja penanganan perkara di Indonesia masih belum optimal dan transparan, sehingga dapat menjadi celah terjadinya tindak pidana korupsi. Hal ini dibuktikan dari masih adanya oknum lembaga peradilan yang terjerat tindak pidana korupsi dan saat ini kasusnya ditangani oleh KPK. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan, untuk mengatasi persoalan tersebut, tim Stranas PK mendorong penguatan sistem penanganan perkara pidana terpadu antara penegak hukum dengan aksi penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana terintegrasi atau SPPTI. Aksi ini sekaligus sebagai upaya perbaikan lembaga peradilan yang turut dilakukan oleh Mahkamah Agung atau MA. SPPTI juga akan menjadi tools agar tidak lagi ada tumpang tindih penanganan perkara antara APH. Harapannya, penanganan perkara semakin cepat dilakukan dan pada akhirnya memberikan kepastian hukum bagi pelbagai pihak. Nantinya jika ada perkara dan sudah ditangani oleh salah satu APH, maka APH lainnya akan melimpahkan informasi yang dimiliki untuk mendukung penanganan perkara. Demikian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan keempat bulan Februari tahun 2023 yang terangkum dalam KPK 24 jam. Dapatkan informasi selengkapnya melalui website kpk.go.id. Salam anti korupsi. Ayo segera lapor LHKPN sebelum tanggal 31 Maret 2023. Para wajib LHKPN wajib menyetorkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN setiap tahunnya ke KPK. Informasi lebih lanjut kunjungi ilhkpn.kpk.go.id atau kontak center 198.